Selamat siang Pak SGY. Bagaimana menurut Pak SGY untuk Pilpres 2024 ini pemenangan Pak Prabowo satu putaran? Bagaimana menurut Pak SGY? Ya, jadi begini. Pilpres 2024 itu ada potensi satu putaran. Sampai saat ini berdasarkan survei elektabilitas capres dari beberapa lembaga survei itu menunjukkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka itu telah melampaui angka psikologis di atas 50%. Artinya peluang untuk satu putaran ada. Gitu loh, itu merujuk dari beberapa lembaga survei. Namun ada beberapa pihak yang juga meragukan ini, ya, bahkan menuduh ya kalau sampai terjadi satu putaran itu kemungkinan curang, gitu ya. Atau mungkin juga ada yang melihat, ada yang memandang kemungkinan bisa terjadi chaos kalau satu putaran. Ya. Jadi ini ya, pendapat-pendapat seperti itu ya boleh saja, tapi itu tidak bisa dijadikan patokan dan rujukan gitu. Ya. Yang pasti pernah terjadi satu putaran, artinya ada presiden ya, presiden pada tahun 2009 itu juga 3 pasang, seperti sekarang kan ada 3 pasang capres ya. Nomor 1 itu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Nomor 2 itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tahun 2009 juga begitu. Ada 3 pasang. Ini sepertinya sama, ini beda-beda tipis. Waktu itu pasangannya itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berpasangan dengan Yudhoyono. Kemudian Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto. Setelah itu Yusuf Kala berpasangan dengan Wiranto. Pemilihan umum presiden tahun 2009 ada 3 pasang dan itu terjadi berlangsung satu putaran. Artinya sudah ada presiden, sudah ada Gambaran. Contoh ya, sudah ada peristiwa. Jadi kemungkinan satu putaran itu ada. Ketika itu SBY Budiono memperoleh suara sah ya itu sekitar 73 juta atau 60%. Kemudian Megawati sekitar 26% dengan Prabowo Subianto dan Yusuf Kala Wiranto itu sekitar 12,5%. Terjadi satu putaran, gitu lah. Nah, kemudian bagaimana ini Pilpres 2024 ini? Ya juga ada peluang satu putaran. Hanya saja perolehan suara di atas 50% itu masih belum cukup ya untuk memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Jadi tidak cukup suaranya di atas 50% atau 51, itu tidak cukup. Ada syarat-syarat lain. Apa itu? Nah, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 atau perubahan ya. Di samping suaranya perolehan suara capres itu yang menang atau yang akan dilanjut itu harus mencapai 50% satu lebih ya. Syarat yang lainnya yaitu dia harus menang di setengah provinsi lebih ya. Nah, sekarang kan provinsi ada 38. Jadi kalau setengahnya itu 19. Jadi kalau lebih setengah provinsi lebih berarti 20 minimal harus menang di 20 provinsi. Itu syarat kedua. Kemudian syarat ketiga, suara capres itu tidak boleh kurang dari 20% di provinsi yang tersebar atau posisi 38 provinsi ini. Jadi nggak boleh suara Prabowo Gibran itu misalnya di satu daerah hanya mencapai 15% ya. Atau kemenangan capres lainnya di sana itu di daerah itu 85%. Nah itu nggak bisa itu, walaupun menang di berapa provinsi, 23 provinsi, walaupun suaranya 60% gitu. Tapi kalau ada satu daerah yang
tidak menyesuaikan. suaranya itu di bawah 20%, maka itu tidak bisa dilantik. Menang tapi tidak bisa dilantik. Artinya terjadi 2 putaran. Nah, di 2009 juga begitu. Prabowo SBY menang 1 putaran. Karena apa? Karena tadi memenuhi syarat-syarat. Itu aturan konstitusi yang mengatur. Jadi gimana? Nah, tidak hanya menang 50% persatu, tapi juga harus tersebar ya di minimal 20 provinsi. Nah, kemudian suara perolehannya di 38 provinsi itu ya, di masing-masing provinsi yang ada di DKI tidak boleh di bawah 20%. Nah, baru kalau memenuhi 3 syarat itu, pemilu 1 putaran yang ada potensi ini, nah, kemudian bisa terpenuhi pemilu 1 putaran dan pasangan tersebut bisa dilantik. Bagaimana kalau tidak memenuhi salah satu itu? Ya tidak bisa dilantik, artinya pemilu 2 putaran. Nah, kalau pemilu 2 putaran, maka akan berlaku ketentuan bahwa siapa yang menang ya pada putaran kedua, itulah yang pemenangnya. Walaupun masih ada pro kontra ya, tapi beberapa pakar hukum tata negara, diantaranya Yusril sama Indra ya, itu menegaskan kalau cuma ada 2 pasang, ya siapa yang menang, yang suara terbanyak itu yang dilantik. Kira-kira begitu peluang pemilu atau Pilpres 2024 1 putaran bisa terlaksana dan bisa dilantik. Demikian barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang SGY.